Busong, kamu benar-benar sudah memikir di usia seperti ini, hamil tidak mudah. Kalau digugurkan, mungkin sulit untuk hamil lagi nanti. Bagaimana kalau kamu berbicara lagi dengan suamimu? Tidak perlu. Baiklah, pergi bayar. Ruang operasi di lantai 3. Perhatikan setelah operasi. Jangan berolahraga berat. Ini buku petunjuk. Nyonya Song baru saja operasi, tubuh masih lemah. Biarkan keluarga Anda menjemput Anda. Tidak apa-apa. Terima kasih. Saya bisa. Bu, Jalon ati-ati, lia jalon. Saillant, kamutidak apa-apa? maaf. Maaf. Ibu itu kasihan. Datang ke rumah sakit Saat aku tua nanti, kau tidak akan peduli padaku. Tidak mungkin. Bersumpah akan merawatmu sepanjang hidup, tidak akan membiarkanmu terpukul. Semua pria saat membuat janji bisa menunjukkan hatinya padamu. Yang mudah berubah di dunia ini adalah hati pria. Yang paling sering berubah di dunia ini adalah hati pria. Aku praktisi abadi terakhir di dunia ini. Tak tua tak mati. Memiliki kekayaan triliunan, melindungi rakyat surga, sehari demi sehari. salam Dewi. Dewi, keluarga surga terus mengirim undangan. Berikan saya petunjuk. Hal tua yang membosankan. Untuk uang. Tidak terlihat. Baiklah, kalian pulang dulu. Sudah lama tidak keluar, saya ingin jalan sendiri. Apa yang kamu lakukan? Maaf. Saya suka gaya Anda. Sangat dekat dengan bangunan ini. Benar-benar indah. Tak tahan mengambil fotomu. Halo. Saya Yao Mingyu. Ada kesempatan berkenalan? Kesepian 500 tahun berat. Atau senyuman terlalu hangat. Begitu saja tanpa ragu. Menyukai Yao Mingyu. Yao Mingyu bersumpah kepada langit. Pasti akan bekerja keras dan menghasilkan banyak uang. Mencintai istriku dengan sepenuh hati. Membuat istriku bahagia dan senang seumur hidup. Pelankan suaramu. Memalukan sekali. Saya menyegel kemampuan awet muda. Memutuskan hubungan alam surga. Menyembunyikan identitas sebagai menikah dengan Yao Mingyu. Sejak mengurus rumah ini. Hari-hari sibuk rutinitas. Aku tak punya waktu untuk berdandan. Juga berbeda dari diri yang dulu. Seperti orang yang berbeda. Mingyu. Bisa bersamamu. Aku tak takut tua, tak takut jelek. Semua ini layak diperjuangkan. Yao Mingyu berkembang pesat berkat bantuanku. Grup Yao jadi perusahaan media terbesar di Jiangzhou. Sedangkan aku menjadi ibu rumah tangga, hari demi hari, mengurus pekerjaan rumah tangga.
Suami. Wah istri aku. Tidak terlalu ingin. Bagaimana jika kamu nanti tetap saja banyak, rajin-rajin merawat diri, terlalu bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Aku tidur duluan. Aku pikir karena dia kerja sibuk dan stres. Sampai tahu hari itu hamil. Dengan sukacita ingin memberitahunya. Tapi melihat Sayang, kamu harum banget, licin dan lembut. Kamu cuma pandai bicara manis untuk menipu aku. Aku sudah menunggu lama banget. Kapan kamu akhirnya cerai dengan Song Lingyan? Kenapa ngomongin dia sekarang? Bikin kecewa aja. Marah ya. Sekarang perusahaan sedang dalam fase penting, sedang naik, jadi nggak boleh ada berita negatif. Jangan khawatir, yang paling aku cintai kamu. Cuma orang lembut seperti kamu. Putri kaya yang peduli. Baru pantas mendapatkan cinta dari saya, Yeo Mingyu. Wanita tua seperti Song Linyin tidak pernah merias diri, seperti pembantu. Saya sudah muak melihatnya. Dia hanya semut kecil di samping saya sekarang. Saya bisa menghancurkannya kapan saja. pernikahan 5 tahun. Cinta yang kamu anggap. Song Lingyin. Kamu seperti lelucon. Ketua Generasi 26 Gu Lincheng. Saya hormat kepemimpin. Saya hormat Kedui Langit. Generasi penerus Tianyu masih muda. Menemukan saya setelah lepaskan segel. Benar-benar punya kemampuan. Pemimpin. Andatella Hailong Salam. Setelah muncul kembali, keluarga bangsawan besar mengirimkan Semoga bisa bertemu Anda. Saya ada beberapa urusan belum selesai. Masih perlu waktu 7 hari. Baiklah, akan sampaikan kepada mereka 7 hari nanti, kita adakan pesta besar menyambut. Pada saat itu, saya akan menjemput Anda. Duh, kamu menyebalkan. Suamiku. Kenapa kamu jahat sekali? Jangan. Menjengkelkan. Sayang. Kenapa kamu pulang? Bukannya kamu pergi cek kandungan. Kasih tahu aku sebelum pulang, supaya aku bisa jemput kamu. Suamiku. Beri sekretaris Sia bonus tahun ini. Akhir pekan datang ke rumah lapor pekerja. Itu terlalu sulit. Sorry Lingyan. Saya sekretaris Presiden Yo. Jaga dia. Itu yang seharusnya aku lakukan. Istri. Anda jalani hari panjang, masuk dan istirahat. Jaga kehamilan Anda dengan baik. Gadis surgawi. Perjamuan dalam 7 hari telah diatur. Lokasi, Tianchen Hotel, Kota Jia. Oke. Tiannu. Kudengar Anda sudah menikah. Setelah Anda kembali ke Tianyu, apakah Anda akan kembali ke kota? Sayang. Aku dapat kabar. Penguasa Tianyu, Tiannu segera kembali. Dan juga, dia tamu kehormatan di banyak keluarga terkemuka di negeri ini. Kabar mengatakan dia bisa melakukan sihir. Dan dia adalah yang terakhir di dunia yang masih melakukannya. Aku mendapatkan sedikit bocoran bahwa wanita ini suka minum alkohol. Sayang, kamu pandai minum. Saat acara kepulangannya. Bantu aku. Minum lebih banyak. Coba dekati dia. Oke. Aku punya kejutan buatmu.
Kuberikan padamu Hebat banget sayang. Aku tahu kamu pasti akan bantu. Perusahaan itu sebentar lagi akan go public. Masih kurang sedikit. Jadi pesta kali ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Yo untuk sukses besar. Kenapa sayang? Kamu masih cinta aku? Sayang, maksudmu apa? Tentu saja aku mencintaimu dan bayi di perutmu. Orang yang aku cintai adalah kamu. Hang. Istriku, ada urusan kantor, aku harus keluar sebentar. Malam ini aku tidak akan pulang. Itu. Beberapa hari ini kamu pergi. Beli beberapa pakaian. Tidak kembali. Yo Mingyu. Aktingmu buruk. Percaya selama 5 tahun. Pesta 7 hari lagi. Anggap saja perpisahan terakhir kita. Yang ini saja. Toko ini adalah toko gaun terbaik di Jiangcheng. Edisi terbatas paling mahal. Anda yakin mau yang ini? Gesek kartu saja. Nyonya. Maaf, saldonya tidak cukup. Bagaimana mungkin? Suami menabung setiap bulan di sini. Kalau tidak punya uang, jangan pura-pura. Kita semua sibuk, tidak ada waktu untuk bermain. Hai, Nyonya. Kenapa Anda seperti ini? Terus begini, saya panggil Satpam. Di dalam ada apa sih? Pak Yo tidak ada apa-apa. Ketemu ibu, gak punya uang juga gak tahu sopan santun. Masuk ke ruang coba kita, gak tahu malu. Kamu mau? Sayang. Bukankah hari ini kamu janji, baju yang aku suka pasti akan kamu belikan? Pilih aja. Suami cari uang kan buat kamu. Kamu pilih, suka aku beliin. Sayang. Kamu baik sekali padaku. Mingyu. Jangan buang puntung rokok sembarangan di rumah. Ah ya aku tahu. Saat momen penting ini kamu ambil saja. Tidak masalah. Ayo makan dulu. Oh ya sayang. Hadiah untuk ulang tahun pernikahan kemarin. Aku belikan hadiah, buka lihat ajalah. Jangan boros. Nanti uangmu simpan buat diri sendiri saja. Direktur Yo, 63.000. Bayar pakai kartu ya. Suamiku, kamu baik sekali. Cinta pria itu ada harganya. Di mana uang ada cinta. Enggan belanjakan uang. Hanya karena di matanya, kamu tidak pantas. Busong. Onda Salanga. Catatan setoran pertama kartu ini 10 tahun lalu. Hanya ada 2.000 di kartu dan uangnya sudah diambil. Terima kasih, saya mengerti. Oh ya, Busong. Saya lihat di sistem. Pinjaman di akun Anda sudah jatuh tempo beberapa tahun. Jumlahnya cukup besar. Jika tidak ditangani bisa melibatkan tanggung jawab pidana. Tidak mungkin, saya tidak pernah mengambil pinjaman. Bagaimana bisa terlambat? Biar saya lihat. Orang yang ditunjuk ternyata seorang Pak Yo. Seharusnya suami Anda, mungkin Anda bisa bertanya padanya lagi. Sayang, besok saya akan ke bank bikin kartu ATM. Setiap bulan gaji saya akan ditransfer ke kartu ini. Nih, buat kamu. Sekarang kamu jadi pengendali keuangan rumah tangga. Aku akan bekerja keras di luar. Menggunakan semua kemampuanku, agar kamu hidup dengan nyaman.
Kamu kasih semua uang ke aku. Nggak takut aku bawa kabur? Istriku sayang banget sama aku. Gimana bisa tega? Oh iya, sayang. Ini ada surat kuasa ban, tanda tangannya. Besok pagi aku pergi sendiri, jadi kamu tak perlu repot. Suamiku benar-benar baik. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan kamu orang yang paling aku sayang? Aku tidak pernah membayangkan. Lelaki yang paling aku cinta, suamiku. Ternyata dengan cinta, menciptakan kebohongan yang sempurna untukku. Perjalanan dinas dadakan, malam ini tidak pulang. Cintamu, istriku. Bertahun-tahun. Setiap kali kau bilang kau untuk menutupi kebohonganmu. Memang, di dunia ini manusia paling mudah berubah. Apalagi cinta yang tidak kokoh. Bensi. Cara seperti ini, kalau hamil, gimana? Kenapa? Takut aku nggak bisa biaya anak? Bukankah di perut Song Lingyan juga ada anakmu? Siapa tahu kamu bakal pilih kasih. Dia wanita lanjut usia, anak yang lahir pasti ada cacat. Benihku, Yao Mingyu. Harus wanita seperti kamu. Berkualitas dan muda yang melahirkan. Tenang, setelah pesta penyambutan, aku sambung dengan Tian Nu, perusahaan Go Public. Song Lingyan sudah tidak berguna. Aku akan menyuruhnya pergi. Show Group semakin berkembang pesat. Jika Song Lingyan tetap bersikeras jadi istrimu dan tidak mau bercerai, bagaimana? Itu tidak bisa dibiarkan. Jahat sekali. Siapa suruh kamu satu-satunya di hatiku? Gadis nakal ini. Aku kesini cari kamu. Saya ada hal mau tanya kamu. Bu, ini grup Yo, bukan tempat sembarang orang masuk. Aku istri dari Yao Mingyu. Kamu tidak kenal. Kamu bilang kamu istri dari bos Yo. Jangan bercanda. Lihat kamu, sudah cukup tua, kan? Ibunya bos Wu. Lagi pula, bos Yo kita terkenal lajang berkelas. Kok bisa sudah menikah? Kamu bilang Yao Mingyu itu single. Lihat sendiri deh, pekan lalu di wawancara, Yo bilang. Namun, Pak Yo segera akan bersama Nona Xia. Mereka Pazangan serazi. Itu baru cocok. Bisa sampai tahap ini. Semuanya karena Yiran. Dia juga sekretaris. Selalu gunakan sumber daya keluarga untuk membuka jalan. Dia adalah mentor saya. Dan orang yang paling saya syukuri. Nona Song, minum 1 gelas lagi. Pak Li. Sudah minum banyak, tidak bisa lagi. Minum 1 gelas lagi. Kontrak akan jadi milik Yo. Baiklah. Pak Li. Setuju. Baik. Nona Song cepat. Permisi sebentar. Nona Song. Ayo minum. Jangan menghindar. Datang-datang.
Hari ini saya akan minum bersama kalian. Untuk karir Yao Mingyu, gunakan sihir agar tidak mabuk. Tapi minuman keras paling melukai kekuatanku mundur cepat. Pada akhirnya, bahkan untuk menuang secangkir, usaha 100 kali lipat. Yao Mingyu, dulu saat kamu memulai, aku menemanimu membangun dari nol. Merusak ribuan tahun kekuatan untukmu, kamu menghapus semua usahaku. Di matamu, ternyata bukan siapa-siapa. Chuanzu. Semua orang, Anda dan Nona Xia cocok. Tidak tahu, masih single? Kemungkinan kalian berdua bersama? Selama bertahun-tahun saya selalu sendiri dan belum bertemu orang yang bisa menemani seumur hidup. Tapi sekarang, sepertinya sudah bertemu. Sudahlah Bu, cepat pergi, kalau tidak saya panggil keamanan. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Saya kirim pesan, kamu tidak lihat? Pak Yo, ini siapa? Saya. Pengasuh di rumah saya. Mencari saya karena apa darurat yang perlu aku tangani? Oh, Baiklah, Irena, bawa Pak Zhang ke ruang istirahat. Nanti sebentar lagi aku menyusul. Silakan di sini. apa maksudmu? 5 tahun berhubungan, bilang aku pembantu. Tidak ada istri. Aku salah. Bukan itu maksudku. Hari ini Pak Zhang datang ke kantor untuk bicara kerjasama. Dia adalah klien penting. Kamu ke kantor berpakaian seperti ini tanpa memberitahuku. Aku khawatir Pak Zhang melihat dan mempengaruhi kerjasama. Takut aku bikin malu kamu ya? Tidak. Yao Mingyu. Jangan lupa. Awal modal usaha kamu itu dari aku. Aku menemani membuat Yo seperti sekarang. Tanpa aku, kamu tidak bisa naik posisi. Baik, aku tahu. Tentu tidak akan lupa. Dulu aku miskin. Tanpa kamu, tidak akan ada aku hari ini. Sayang, aku akan mencintaimu dengan baik seumur hidup. Akan memberi terbaik untukmu. Tenang dulu. Berikan aku yang terbaik. Kartu bank dengan saldo 0. Atau utang 2 juta. Sayang. Sayang, aku salah. Soal ini. Sekarang ini masa kritis bagi perusahaan, aku tidak boleh ketahuan kelemahannya. Kalau tidak usaha kerasku akan sia-sia. Begitu ya? Yang itu. Aku akan bicara dengan Zhang. Malam ini aku pulang, jelasin semuanya. Ya. Aku pesan taksi, kamu pulang duluan. Tenangkan diri dulu. Nanti malam aku jelasin. Sekarang aku telepon istri. Yao Mingyu. Sampai sekarang pun, kamu tidak pernah merasa berbuat salah. Yang kamu sebut permintaan cuma karena takut. Akan menghancurkanmu. Song Lingyan. Jangan membohongi dirimu. Sudah lihat mata kepala sendiri bagaimana dia menginjak-injak ketul. Jadi apa lagi yang kamu harapkan? Kita sudah menikah, tunjukkan padaku. Tidak boleh. Lihatlah. Aku harus bersembunyi baik. Kalau kamu menyesal, bagaimana aku? Kamu harus selalu baik padaku. Bicara apa sih? Kamu istriku, aku tidak baik padamu, baik pada siapa? Kosong. Nona, sudah cek sistem. Tuan Yao Mingyu tidak terdaftar sebagai pasangan menikah. Dan sertifikat pernikahan harus diurus berdua di kantor sipil, tidak ada situasi di mana satu orang bisa ambil sertifikat.
Pantas waktu itu tidak kasih lihat surat nikah. Ternyata dari awal, semuanya hanya dusta. Waktu itu, kamu mencintai sepenuh hati, yang kamu dapatkan kekalahan total. Song Lingyan, jangan bodoh. 5 tahun ini, aku tak pernah mencintaimu. Bidadari. Keluarga besar sedang dalam perjalanan ke kota Jiang. Semua ingin bertemu Anda di pesta kembali. Aku tahu. Oh ya, Yao Mingyu dari grup Yao. Kirimkan undangan ke Tianyu. Berharap hadir di pesta kembali. Anda dan dia ingin bercerai. Orang seperti ini menyakiti Anda. Akan saya tolak saja. Tidak. Biar dia datang. Di pesta kembalinya dia, aku akan mengambil kembali segalanya yang aku berikan padanya. Suami. Dapat undangan untuk pesta kembalinya sang Dewi. Perusahaan akan go public, bisa sampai pada Dewi. Masa depan Yo pasti tidak terbatas. Bagaimana menurut suami ini hebat tidak? Rencananya mau bagaimana memberiku hadiah? Sayang. Itu Song Lingyan sudah tidak berguna. Lebih baik baik-baik. Dia masih berguna kok. Harus membuatnya di pesta penyambutan. Mati-matian minum dan bersosialisasi untukku. Lagi pula, dia adalah jaminan pertama untuk hidup kita berdua di masa depan. Jaminan. 2 tahun lalu, mintanya menandatangani asuransi kecelakaan. Asuransi ini kedaluarsa dalam 2 bulan. Selama beberapa hari ini, jika dia meninggal secara tidak terduga, kita menerima kompensasi 2 miliar. Sebagai penerima manfaat. Tuan Sheriff. Kamu ini nakal sekali. Mungkin dia harus mati. Sedikit sulit. Tenang saja. Di dunia ini, banyak orang mau tukar nyawa dengan uang. Sufficient funds bisa meminjam pisau untuk membunuh. Tanpa jejak. Kemudian dengan nama Dewi, melonjak ke langit. Saat itu kamu akan jadi istriku yang sah dan wanita paling bersinar di Jiangcheng. Suamiku, aku mencintaimu. Goddess, Anda baik-baik saja, baik-baik saja, kekasihku yang paling intim. Suamiku yang telah bersamaku 5 tahun. Ternyata sejak awal, sudah merencanakan untuk memanipulasiku. Sekarang, dia tidak hanya berencana berselingkuh dengan wanita lain. Dia juga ingin mengambil nyawaku. Perlu bantu urus orang bermarga Zhong? Di pesta penyambutan, aku akan membuatnya membayar. Tuan. Silakan lihat lagi rencana pesta penyambutan ini. Ada yang membuat Anda tidak puas? Sayang, ikut membuatmu menderita maaf. Aku pasti akan bekerja keras agar perusahaan semakin besar dan kuat. Supaya kamu tak menderita bersamaku, asalkan ada kamu, aku sudah merasa sangat bahagia. Aku percaya suamiku. Kamu pasti bisa mewujudkan cita-citamu. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku pasti akan mengadakan pernikahan paling mewah untukmu. Mengundang semua orang untuk menyaksikan kebahagiaan kita, melihat betapa bijak dan cantiknya istriku, lalu kita akan hidup bahagia selamanya. Bersama menggenggam tangan. Bersama hingga tua. Saling mencintai tanpa keraguan. Genggam tanganmu bersama hingga tua. Yang disebut cinta dunia ini, pada akhirnya, hanya ilusi belaka. Lingyan, bersamamu itu menyenangkan. Aku juga. Tuan. Ada apa denganmu? Tuan. Kamu sedang melepas comparison. Benar-benar tinggalkan emosi manusia. Nanti kamu bakal sangat menderita.
Kamu sebaiknya. Sebesar apapun rasa sakit, hanya sementara saja. Aku tak ingin lagi cinta ini. Mengulangi kesalahan. Menderita seumur hidup. Tuan. Tanpa belas kasih, cinta, keinginan, harapan. Kamu ini memasuki jalan surgawi. Para dewi dari siapa bisa menanggung penderitaan ini? Pengasingan selama lebih dari 1000 tahun. Aku gagal melewati ujian perasaan, Yao Mingyu, berkat kamu. Membuatku memutus obsesi ini. Memasuki jalan menjadi dewa. Apa yang terjadi dengan Song Lingyan ini? Pesta penyambutan akan segera dimulai dan dia tidak menjawab telepon, juga tidak di rumah. Apakah? Karena kamu seharian bersamaku dan tidak pulang. Song Lingyan marah. Merepotkan sekali. Lupakan saja dulu. Pergi ke hotel pesta dulu. Dia mencintaiku, seharusnya tidak bermain-main masa depanku. Saya tidak percaya. Dia berani tidak datang. Ayo pergi. Song Lingyan, aku tahu dia pasti akan kembali. Tuan, berita Anda menjadi dewa menyebar ke seluruh Tianyu. Sekarang keluarga tersembunyi di Tianyu sudah berangkat menuju Jiangcheng. Pesta kembalinya pasti akan meriah. Aku tahu. Song Lingyan, kemana kamu? Telepon tidak diangkat, kamu tidak ada. Di mana? Siapa yang memberi kamu berani menyentuh tuanku? Tuan. Anda adalah Dewi Langit, rupanya kenapa dia mirip dengan Song Lingyan muda? Tidak mungkin. Sekarang Song Lingyan adalah wanita tua yang jelek. Mereka hanya Mirip saja. Dwi Langit. Sudah lama mendengar nama Anda. 3 keluarga besar dunia surgawi dipimpin Anda. Satu-satunya kultivator terakhir. Kini kembali, ada rencana baru, bukan? Kami siap melayani Anda. Bagaimana? yang ingin dilakukan oleh Tuan bukan urusanmu. Kamu itu siapa? Kamu hanya pengikut di sisinya. Aku bicara dengan Dewi Langit. Kamu tak berhak menyela. Sudah cukup, Lin Cheng. Jangan bicara lagi. Suara dia juga mirip dengan Song Lingyan. Bagaimana Song Lingyan adalah perempuan surgawi. Perempuan surgawi, CEO Grup Yo. Zhu Mingyu. 5 tahun kita bersama, saya berdiri di depanmu, tapi kamu tidak mengenali saya. CEO Jiang Cheng Yo. Ternyata sesuai dengan rumor, tampan, muda, berbakat. Apakah Bos Yo sudah menikah? Oh tidak, Bos Yo adalah bujangan emas di Jiangcheng. Tidak mungkin menikah. Anda pasti salah paham. Benarkah? Tapi kenapa saya dengar istri Anda bernama Song Lingyan? Tapi kenapa saya ingat istri Anda bernama Song Lingyan? Aneh, Tianenfei dan Song Lingyan tidak ada kaitannya. Kenapa tiba-tiba disebut? Bos Yo sebelumnya mengatakan istri Anda baik minum alkohol. Saat pesta penyambutan, Anda akan membawa istri untuk minum. Apakah Anda... Saya. Yo adalah orang kaya baru yang sangat pop di Jiangcheng. Dia dikelilingi orang dan hewan peliharaan, lebih suka yang baru wajarkan. Tidak bisa menghubungi Song Lingyan. Wanita tua ini, Kenapa dalam saat kritis jadi berantakan? Jika Tiannu punya pemikiran, mungkin tidak menguntungkan bagi Yo. Tiannu, tadi lupa memperkenalkan, ini adalah istriku, Song Lingyan Mingyu. Apa yang kamu ngomong ngawur? Nanti di pesta pasti akan minum bersama kamu. Bidadari. Mingyu, sebenarnya dia sudah lama bilang agar aku membuatmu senang hari ini. Istrimu seumuran denganmu. Sekarang hampir 40. Tapi aku lihat, seperti gadis berusia awal 20-an. Lingyan biasanya melakukan perawatan. Aku juga tidak pernah membuatnya menderita, terlihat lebih muda daripada seumuran lainnya.
Iya, aku biasa melakukan beberapa perawatan seperti spa. Oh, begitu ya. Sepertinya istri dari Zhong Yo bagus sekali. Yao Mingyu, ternyata berbohong kamu. Naluri keluar begitu. Tak disangka, dia Punya istri. dan begitu baik kepada istri. Wanita cantik suka orang berhati baik. Direktur Yo akan wanita cantik, masa depan cemerlang. Ya, saya lihat. Istri Pak Yo kenapa familiar? Sepertinya aku. Lihat di wawancara Tapi aku ingat. Namanya bukan ini ya. Harap Dewi Langit bisa memperkenalkan 3 keluarga besar di Tianyu di pesta kembali nanti. Pak Zhu. Sekretaris ya, mobil sudah siap. Sekretaris Xia. Bukankah Pak Yo tadi bilang ini istri Anda, Song Lingyan? Aku. Siapa kamu? Kamu ngomong apa? Siapa Song Lingyan? Direktur bertahun-tahun fokus kerja. Selalu single. Direktur kita bohongin orang, di sekitar gak sopan, berani ngomong ke sang tuan rumah. Yo Group gak mau bertahan di Jiangcheng. Maaf. Aku tak tahu Tadi sedikit kasar. Mohon maaf ya. Sepertinya istri Tuan Yo. Hanya berguna baru dianggap istri. Saat tidak berguna dibuang seperti karakter Tuan Yo. Benar-benar tak layak dipuji. Tuan, pesta sambutan akan segera dimulai. Kita masuk dulu. Bidadari. Tuan Wu. Pergilah, tak bisa melakukan apa-apa, hanya masalah. Kak Mingyu, apa yang terjadi dengan bidadari? Kenapa merasa dia berbicara untuk membantu Song Lingyin? Apa mereka saling kenal? Tidak mungkin. Song Lingyin adalah ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin Tian Nu mengenalnya? Tapi hal ini barusan membuat Tian Nu marah. Song Lingyin sialan, selalu mengecewakan di saat kritis. Song Lingyin, suatu hari nanti aku akan memberimu pelajaran. Tuan, kenapa kamu tidak beritahu identitasmu? Tanpa kontribusi Anda, bagaimana dia bisa berada di sini? Orang ini seharusnya dibuat berlutut di depan umum. Sekarang beri dia pelajaran. Itu terlalu lunak untuknya. Tunggu aku kembali ke Saya melakukannya di depan semua. memperlihatkan wajah palsu. Buat dia kehilangan semua telah diperolehnya. Orang-orang seperti dia tidak layak mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Oh iya. Walaupun aku sudah melepas ikat dan menyingkirkan perasaan, aku tetap setengah dewa. Hanya dengan memahami jalan tanpa, barulah aku bisa benar-benar matang, namun masih belum mengerti. Pertanyaan tentang jalan tanpa perasaan, dunia ini. Cinta. Apa sebenarnya ini? Cinta. Dulu saat berlatih, guru pernah bilang, cinta di dunia ini adalah variabel yang melampaui semua aturan. Mereka di gurun, menumbuhkan bunga. Di es dingin, menyalakan api. Tapi sayangnya, tidak bisa disertai kepalsuan. Pengkhianatan sekali. Bisa membuat cinta hilang sepenuhnya. Lin Cheng, Jadi, pernahkah kamu mencintai seseorang? ku. Tidak menjawab. Kenapa menatapku? Aku merasa sedikit mengantuk. Saya belum menikah. Tidak tahu apa itu cinta. Tuan. Pesta dimulai 10 menit. Saya akan bersiap sebentar. Tidak angkat telepon, dia pergi. Mingyu. Song Lingyan tidak angkat telepon dan menghilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pesta hari ini kesempatan menjalin hubungan dengan Tianyu. Saya harus mendapat persetujuan. Tapi dia baru saja. Dia suka cerita cinta. Jadi kita tunjukkan padanya. Tapi pesta akan segera dimulai. Song Lingyan tidak ada. Kita juga bingung. Tenang, saya sudah punya cara. Tuan. Tamu sudah tiba kecuali orang-orang Tianyu. Tidak perlu menunggu mereka. Cukup berkeluh kesah, jangan berlebihan. Main dengan masa depanku. Dan Song Lingyan, tak perlu datang ke pesta. Segera tinggalkan Jiangcheng sekarang. Jangan muncul dalam waktu dekat. Apalagi yang akan dilakukan orang ini? Mendengar suaranya saja aku marah. Rasanya ingin segera
Ayo pergi ke ruang pesta. Penasaran orang ini? Demi uang dan kekuasaan, bisa memainkan trik apa lagi? Yo selalu gila, membawa foto wanita ke pesta. Dan orang di foto itu. Raut wajahnya mirip dengan Dewi. Membuat Dewi marah, keluarga Yo bisa tamat. Lebih baik kita menjauh darinya, kena marahnya lagi. Mingyu, yakin ini bisa? Kalau ketahuan, santai saja. Aku sudah bilang ke Song Lingyan agar jangan muncul di Jiangcheng. Setelah pesta hari ini, kita dapat dukungan dari Dian Yu, dia tak berguna lagi. Saat itulah buat dia jadi mati sungguhan. Dia kutuk kau. Aku pergi, jangan khawatir. Dia sudah siapkan panggung. Kita lihat saja bagaimana dia. Dewi datang. Tidak perlu banyak salam. Dewi, Anda benar. Saya seharusnya tidak menyembunyikan bahwa saya sudah punya istri, tapi saya punya alasan tersendiri. Punya alasan tersendiri. Sebenarnya, istri saya meninggal beberapa tahun lalu. Karena kecelakaan, belum bisa move on, jadi diam di depan umum. Menjaga rahasia. Di sini, saya minta maaf kepada semua. Salah saya. Jangan salahkan aku karena belum bisa melupakannya. Selama ini, aku selalu ada di sisi Kak Mingyu. Hanya aku tahu sulit baginya. Untuk menepati janji kepada istrinya yang tiada, dia tidak pernah di antara kami selalu hubungan teman, tidak pernah melewati batas. Pak Yo sudah beberapa tahun lagi. Semua mengira dia sibuk dengan karir, ternyata ada cerita di baliknya. Pak Yo setia, untung ada sekretaris Sia di samping. Tampaknya mereka baru memutuskan bersama. Pak Yo memutuskan melanjutkan hidup. Ternyata Pak Yo orang yang setia. Aku salah paham, maaf. Bidadari. Kesalahpahaman ini terjadi karena saya. Saya minta maaf, Pak. Kesalahpahaman. Song Lingyan, kamu tidak perlu datang ke pesta kembali. Sekarang keluar dari Jiangcheng, jangan muncul untuk sementara waktu. Apakah ini kesalahpahaman Pak Yo? Ponsel Song Lingyan. Kenapa ada di kamu? Kertas-kertas, kebohongan tak akan bisa disembunyikan selamanya. Yo Mingyu, apa kamu sudah puas berakting? Lebih baik kamu lihat baik-baik. Siapa aku? Song Lingyan. Mana mungkin? Mana mungkin Song Lingyan adalah Dewi Langit? 5 tahun ini, aku membantumu dari nol hingga sukses. Tapi kamu, selingkuh, mengkhianati, menghancurkan hatiku. Dan sekarang, mau menghapus jejakku di depan semua orang. Zhu Manju. Kacang lupa pada kulitnya. Kamu pandai merencanakan. Tidak disangka istri Pak Yo wanita agung. Perusahaan Yo melonjak pesat, sepertinya terkait bantuannya. Tapi dia ternyata selingkuh juga. Lihat sekretaris Sia di sampingnya, jelas sekali dia itu perusak rumah tangga, sungguh tak tahu malu. Kalian omong kosong apa? Mingyu jangan terpedaya oleh Song Lingyan. Siapa tahu dia mau pakai trik apa lagi, dia cuma wanita tua yang bisa mengurus rumah tangga. Selama bertahun, kamu yang memeliharanya, tidak mungkin dia bisa menguasai segala sesuatu. Harta dan kekuasaan Dewi, diamlah. Hari ini adalah pesta kembang. Ada yang berani menyamar sebagai Dewi? Kamu itu siapa? Aku tahu. Kamu pacarnya Song Lingyan, kan? Saranku, jangan berharap padanya. Dia cuma parasit yang bergantung pada pria, tidak punya kemampuan apa-apa. Cukup. Nyaris tertipu olehmu, Song Lingyan. Kamu tahu siapa Tian Enu itu?
Dia sendirian mendirikan 3 keluarga besar Tianyu, sosok yang berpengaruh di dunia bisnis dan politik, bahkan merupakan satu-satunya kultivator terakhir di dunia. Semua lihat baik-baik ya. Ibu rumah tangga ini nggak tahu dari mana belajar trik sulap, berani-beraninya menyamar jadi Tian Nu. Hari ini, aku akan bongkar kedoknya di sini. Yao Mingyu. Kelihatannya kamu nggak cuma tapi juga bodoh. Song Lingyan, hentikan omong kosong kamu. Kamu cuma cemburu. Orang dicintai Mingyu adalah aku. Sayangnya, pria. Suka wanita yang cantik. Siapa suruh aku muda dan minuan? Bukan hanya bisa memberi Bang Mingyu koneksi dan sumber daya, tapi juga bisa membantu karirnya maju pesat. Dia pilih aku. Apa itu salah? Kamu selingkuhan tak bisa dilihat cahaya. Masih saja ngotot begini. Benar-benar tak tahu malu. Yiran benar sekali. Selama bertahun-tahun ini, kamulah yang selalu mengurus rumah tangga. Sekarang punya uang, tidak perlu, bisa sepenuhnya. Sewa pengasuh, sewa pelayan, sewa koki. Dan kamu. Dibanding mereka, nilai kamu di mana? Beijing, Lin Cheng. Jangan gegabah. Memukul sampah seperti dia hanya akan membuat tanganmu kotor. Inilah sisi asli Yao Mingyu. 5 tahun ini. Ternyata bukan cintamu yang hilang sejak awal. Cintamu hanya memanfaatkan aku. Pak Mingyu. Jangan buang waktu sama mereka. Cepat suruh orang usir mereka. Jangan tunda pesta kembali. saya mau lihat siapa yang berani. Kenapa hanya melihat? Putri surga akan segera datang, ayo bantu aku usir dia. Ketua 3 Keluarga Besar Tianyu Tela tiba. Ini, Bendera 3 keluarga besar Tianyu. bendera Dewi Langit hadir. Song Lingyan. Kepala keluarga 3 keluarga besar sampai. Tahukah kamu? Apa posisi mereka bertiga? Berpura-pura menjadi dewi depan mereka. Kamu tamat. Benarkah? Hanya beberapa anak kecil itu. Nenek moyang mereka di depanku harus sangat hormat. Aku ingin lihat. Nanti siapa yang cari mati. Song Lingyan. Waktu kematianmu telah tiba. Ayah, Anda datang. Tianyu. Keluargaku. Keluarga Lin Tianyu, keluarga Huang Tianyu. Salam, Tuan. Bangunlah. Terima kasih, Tuan. bagaimana mungkin? Song Lingyan memang bidadari. Tuan. Selamat tahun Anda menghilang. Semua orang di Tianyu menantikan Kepulauan. Tak disangka, dalam sisa hidup saya ini. Punya kesempatan bertemu Anda. YK. Selama 5 tahun berkembang sesuai arahan Anda, aset bertambah signifikan. Semua ini berkat Anda. Betul. 5 tahun lalu, Tuan memberikan petunjuk. Lalu pergi cepat-cepat untuk menikah di Jiangcheng, sambil diam-diam membantu keluarga Yao di Jiangcheng. Anda pasti adalah suami dari Tuan. Saya sampaikan salam hormat. Mana mungkin. Song Lingyan seorang putri dewa. Tapi kenapa selama ini dia tidak pernah memberitahuku? Bagaimana mungkin Song Lingyan putri dewa? Selesai, Ketiga pemimpin keluarga datang, dia putri dewa. baru saja kita katakan. Kita sudah menyinggung putri dewa, sekarang bagaimana? Ayah, tidak perlu begitu sopan padanya. Tadi dia bilang Tuan tidak cocok dengannya. Sekarang dia sukses, banyak wanita ingin dekat dengannya. Tadi baru saja bilang, harus memutuskan hubungan dengan Tuan. Tuan ini. Saya perkenalkan semua. Ini adalah Yao Mingyu. Presiden Grup Yao. Suami saya selama 5 tahun. Tapi sekarang, kami musuh. Umumkan sebagai Dewi Langit. Mulai sekarang, siapapun berhubungan dengan Yao dari Jiangcheng, kami dari Tianyu tidak akan bekerja sama. Tidak. Lingyan. Kamu. Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan aku? Semua yang kamu miliki aku beri. Kalau mau ambil kembali, aku akan ambil. Terlebih lagi, orang dengan moral buruk.
tidak akan memiliki kekayaan dan kekuasaan. Apa yang kamu beri padaku? Semua yang kumiliki, kudapatkan dengan usaha sendiri. Tahu tidak seberapa besar usahaku untuk Yo? Apa hakmu untuk mengambil semuanya dariku? Hanya karena kamu adalah Dewi Langit. Karena Dewi Langit, abaikan bakat dan kemampuanku? Kemampuan. Bakat. Menurutmu apa kamu miliki sekarang? Hanya mengandalkan dirimu sendiri? Yo Mingyu. Saat bersama, kamu pemuda miskin yang tak punya apa-apa. Menurutmu, kenapa kamu tiba-tiba dapat modal usaha? Karena kamu berbakat? Di dunia ini ada ribuan orang berbakat yang tidak berhasil. Kenapa? Kamu selalu dapat kesempatan? Tuan, orang yang Anda minta saya bantu sudah saya ada. Dengan dukungan rahasia, Dalam 10 tahun. pasti bisa jadi orang kaya baru di Jiangcheng, penuh harta dan kekuasaan. Hang, Tuan, Anda ini. saya janjikan Anda kesempatan di keluarga Gu, jadi ketua keluarga Tianyu. Terima kasih, Tuan. Saya punya ikatan duniawi. Sudah diputuskan untuk masuk mulai sekarang. Aku tidak lagi menjadi Dewi Langit. Ini. Jangan ceritakan siapapun. Jika tidak dipanggil oleh, jangan mencari aku. Baik, Tuan. Kamu bisa dalam 10 tahun dari tiada menjadi penguasa bisnis. Itu karena sebelum kita menikah, sudah merencanakan semuanya untukmu, menyiapkan jalan mulus. Yo Company bisa mendapatkan banyak peluang, sehingga kamu bisa naik daun. Aku merancang masa depan untukmu. Beberapa tahun lagi, jangan bicara soal orang terkaya. Perusahaanmu setara dengan 3 keluarga besar di Tianyu. Tapi kamu tidak seharusnya terlalu percaya diri. Terlihat cepat siapa aslimu. Yo Mingyu. Sekarang kamu tidak punya kesempatan. Keluarga Yo juga tidak perlu ada lagi. Kok bisa begini? Pak Mingyu. Jangan putus asa Song Lingyan. Dia Dewi Surgawi, tapi tak bisa kendalikan segalanya sendirian. Keluarga Sia punya koneksi dan sumber daya. Yakin, selama kita bertahan, Yo pasti. Diamlah. Mingyu. Apa yang kau lakukan? Sebagai pria, masa cuma karena beberapa kata dari Song Lingyan kau jadi penakut? Apa itu Dewi Surgawi? Aku tak percaya semua orang menuruti kata-katanya. Apa kamu bodoh? 3 keluarga besar menguasai ekonomi global. Bukan cuma Yo, bahkan jika mereka ingin mengganti darah seluruh Jiangcheng, itu hanya sekejap tangan mereka. Sayang. Aku salah, maafkan aku ya. Aku tahu aku bodoh, tapi nanti nggak lagi. Aku akan 1000 kali lebih baik padamu, oke? Semua karena dia. Dia yang menggoda aku, makanya aku terbuai. Mingyu. Apa yang kamu bilang? Diam. Kita berdua hanya main-main saja, kamu ngerti nggak? Di hatiku cuma ada istriku. Zhou Mingyu dasar brengsek. Song Lingyan. Semuanya salahmu. Kamu menghancurkan segalanya milikku. Kamu ini, wanita, mati saja. Xia Yiran, kamu pikir aku takut membunuhmu? Seseorang. Bawa dia bodoh keluar. Supaya tidak mengganggu Tuan. Song Lingyan. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Song Lingyan, kamu orang baik. Sayang. Lihat sekarang, orang yang menghalangi kita sudah pergi. Maafkan aku sekali ini. Bagaimana? Terlambat. Yo Mingyu. Kita berdua sudah tidak ada perasaan lagi. Sayang. Sayang, aku benar-benar tahu aku salah, kamu pukul aku bagaimana? Pukul saja, pukul aku. Pukul sendiri, tahu aku salah. Maafkan aku sekali saja, ya? Di dunia ini, tidak ada kaca yang bisa pulih setelah kalau kamu benar-benar sayang padanya, ini tidak akan pecah. Sayang, aku tahu aku salah. Demi 5 tahun pernikahan kita, maafkan aku sekali ini ya. Mari kita mulai dari awal. Aku pasti akan menebus kesalahanku, hanya mencintai kamu seumur hidup. Bisa? 5 tahun cinta kita. Masih nyali ngomong begitu.
Cintamu seperti kartu ATM saldo nol. Pinjaman 2 juta nama saya. Atau mungkin hanya sertifikat pernikahan kosong. Asuransi kecelakaan jiwa senilai 2 miliar yang kamu suruh saya tanda tangani. Bagaimana kamu tahu? Kalau saya tidak tahu ini, mungkin saya masih akan lembut hati. Sayangnya, kamu sekarang minta maaf, menyesal. Bukan karena tahu kamu salah, tapi kamu tahu. Semua kamu dapatkan akan hilang. Kamu takut. Kalau aku masih istri yang tidak berguna buatmu, akan berlutut minta maaf sama aku. Aku sudah lama mengalah kepentinganmu, dan jadi tubuh tak bernyawa. Tidak seperti itu. Itu semua aku. Demi kita pernah bersama 5 tahun. Aku sudah memberimu kesempatan. Akui kesalahanmu. Mengatakan kamu hilaf. Mengatakan masih mencintaiku. Aku mungkin akan menjadi lembut. Tidak menghargai kesempatan. Malam itu, kamu bilang beri penjelasan. Aku sudah menunggumu 6 jam. Dari pagi sampai malam, tapi kamu tenggelam dalam kenyamanan sendiri. Hilang kesadaran, ya? Yao Mingyu. Orang sepertimu yang egois tidak pantas mendapat cinta orang lain. Sebagai bidadari, aku salah menilai orang. 5 tahun pengorbanan yang didapat hanya kepalsuan. Hari ini, di depan umum, mengumumkan. Mulai sekarang, saya dan Yao Mingyu, kami putus. Semua yang telah saya berikan akan saya ambil kembali. Inilah, Api hati seorang praktisi ada di dalam tubuh Yao Mingyu. Bagaimana ada pikahan api hati Tuan? Apakah Apa yang terjadi padaku? Kenapa? Sangat sakit. Yao Mingyu. Ingat penyakit parah 5 tahun lalu? Kanker paru-paru stadium akhir. Menyebar ke seluruh tubuh, obat tidak bisa. Dokter bilang tidak akan hidup lebih dari sebulan. Tapi tiba-tiba kamu sembuh. Pernah berpikir kenapa? Kenapa? Itu aku. Mengambil 3 obat api dari hati. Dengan darah hati sebagai panah, itu yang menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, kau pikir itu karena pangeran iba padamu? Jangan bilang darah hati. Mingyu. Asal bisa menyelamatkanmu. Nyawa pun aku rela. Sayang, minum obatnya ya. Lagi sup ini, setiap hari minum. Pahit dan sepat. Bisa ganti yang lain? Aku akan buatkan yang enak. Aku akan buatkan yang enak. Ayo minum obat dulu. Sup yang kau tolak adalah kesempatan hidup yang jarang didapat oleh orang sakit berat. Melawan takdir demi menyelamatkanmu. Kamu sudah jadi arwah gentayangan.
Merobek hati adalah hal yang paling merusak kultivasi. Harus menanggung rasa sakit tak tertahankan. Selain itu, mengubah nasib secara paksa butuh 49 hari minum obat tanpa henti. Devi. Dia ternyata ketika mencintai dalam, tidak ada penyesalan. Sayang sekali Tuan bertemu orang yang salah. Menyelamatkan serigala berbulu domba. Saya pikir, Seharusnya pria tak berperasaan itu dihukum berat. Aku sudah mengeluarkan rasa sakit dari hati. Kamu hanya punya setengah bulan untuk hidup. Jaga dirimu. Lin Cheng. Aku lelah. Tuan, saya antar Anda pulang untuk istirahat, biar saya yang urus sisanya. Ling Yan. Kumohon padamu. Aku tidak tahu. kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku tahu aku juga banyak salah. Maafkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku tidak tahan lagi. Tuan, orang seperti dia tidak pantas dikasihani. Jangan lemah. Ling Yan, anak kita. Kita punya anak. Tidak ingin anak punya ayah, kan? Apa, Tuan, hamil? Tuan, hamil. Lalu kenapa? Memiliki banyak orang di Tianjin. Kita semua adalah Kita tidak bisa mengurus anak. Ayah. Ayah seperti ini, lebih baik tidak ada. Jika perlu, biarkan anak ini menganggap Lin Cheng sebagai ayahnya. Lagi pula Lin Cheng kita kan masih lajang. Ayah, kamu ngomong apa sih? Ini anak Tuan, Lin Cheng tidak bisa. Keluarga saya bisa. Dengan pengetahuan yang kamu miliki, membesarkannya nanti sama seperti kamu, jadi anak manja. Sudah. Jangan kira aku nggak tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Sudahlah, jangan. Ayah. Aku suka keadaan tenang. Biarkan Lin Cheng tetap di sisiku saja. Lihai to you. Keturunan kalian berdua nggak bisa apa-apa. Kenapa semua orang harus mengelilingi Song Ling Yan? Kamu nggak mau kalau anak kita nggak punya ayah, kan? Yao Mingyu. Anak lama kugugurkan. Hubungan kita. Sudah kamu hancurkan sampai bersih. Pesta penutupan sudah selesai? Tenang, tamu sudah aku antarkan pulang. 3 keluarga Tianyu bersikeras ingin bertemu, jadi mereka tetap di Jiangcheng. Kenapa mereka harus bertemu denganku? Sebenarnya agak aneh. Hari ini bertemu mereka. Mereka semua punya luka. Apakah kamu ingin menemui mereka? Biarkan mereka menunggu sehari lagi. Berikan obat luka. Biar mereka sembuh. Baik. Tuan. Apa Anda bersedih karena hal-hal itu? Sedih. Aku sudah memutus hubungan emosional. Urusan cinta di dunia ini, bagi aku, hanya ilusi semata. Kenapa harus bersedih? Aku melihat daun-daun yang berguguran. Sejenak merasa sedikit terharu. Indah di dunia. Selalu terlalu singkat. Pergantian musim semi ke musim berlalu begitu cepat. Aneh. Aku sudah memutuskan ikatan emosi setengah terpesona. Tapi tetap tidak bisa memahami langkah terakhir jalan tak berperasaan ini. Selangkah dari dewa sejati. Langkah terakhir ini seperti mengejekku. Aku mencintai Yao Mingyu selama 5 tahun. Tapi tidak mengerti. Apa itu cinta? Masih. Kau sedang apa? Kamu mau meninggalkan aku, Iran? Lepaskan aku. Zhou Mingyu. Kamu memperlakukan aku di pesta masih hati menahan aku? Yiran. Kamu masih belum mengerti aku? Di pesta penyambutan. Itu semua hanya sementara. Song Lingyan sekarang punya kedudukan tinggi. Mengandalkan kita berdua sulit jadi lawan. Cara itu bisa menenangkan hatinya.
Kita berdua masih punya ruang untuk berbalik. Di hatiku, hanya ada kamu seorang. Serius. Kapan aku pernah membohongimu? Tapi sekarang kita sudah diperdaya Song Lingyan. Keluarga Xia juga kehilangan segalanya. Ayahku juga mengusirku dari rumah. Perusahaan Yo juga sudah kosong. Dan kondisi tubuhmu sekarang juga menggigit. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Song Lingyan. Dia membuat kita jatuh ke titik ini. Aku akan merebut kembali semua milikku. Aku ingin dia hancur berkeping-keping. Tapi dia adalah dewa wanita. Di belakangnya ada Tianyu yang bekerja untuknya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dewa wanita, tetap saja wanita. Kalau wanita, pasti punya emosi. Wanita gampang ditipu. Beri rayuan sedikit, dia pasti bisa luluh. Zhou Mingyu apa maksudmu? Aku berubah jadi seperti ini karena kamu. Kamu tinggalkan aku untuk kembali padanya. Yiran, kamu mengerti aku mendekatinya berpura-pura, demi mengambil api amarahnya. Tiamara. Ya, api hati. Menurut cerita, setiap bidadari di langit surgawi akan memperoleh api hati. Dan api hati adalah asal-muasal ilmu, dasar kehidupan. Asal aku bisa merebut apinya, aku bisa menyerap semua ilmu miliknya. Saat itu, bukan hanya Jiang Cheng, tapi seluruh langit surgawi akan menjadi milik kita. Tapi dia satu-satunya yang menekuni ilmu abadi. Kita hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin kamu mengambil? Dia percaya padaku sekali. Dia akan percaya padaku berkali-kali. Dia juga wanita, dia sangat bodoh. Selama aku dapatkan kepercayaannya, aku bisa sedikit demi sedikit mengambil semua yang dia miliki. Aku akan membuatnya menderita tanpa henti. Tetapi, sebelum semuanya selesai, aku butuh bantuanmu untuk melakukan satu hal. Ada apa? Meraih tujuan besar. Sulit dilakukan sendiri. Sekarang, hanya bisa mengandalkan keluarga Ouyang. Keluarga Ouyang. Menghormat kepada Tuan. Tidak perlu terlalu formal. Terima kasih, Tuan. Saya dengar dari Lin Cheng, beberapa hari lalu kalian bertemu saya terluka. Tetap di Jiangcheng beberapa hari. Katakan, mengapa? Tuan, tidak ingin berbohong pada Anda. Beberapa tahun setelah Anda pergi, wilayah Guan dan Tian telah berubah. Keluarga Ouyang adalah keluarga baru pertama yang muncul di wilayah Tian dalam 10 tahun terakhir. Mereka berhadapan 3 keluarga besar di Tian. Pemimpin mereka, Ouyang Yuntian. Tindakannya kejam. Berpikir yang buruk. Dia bukan belajar jadi dewa, tapi jadi setan. Yang ditakuti semua orang. Jalan setan jahat. Aku pernah dengar ayahku bilang, ini satu-satunya sihir melawan jalur tanpa emosi dilatih Dewi Langit. Pelakunya harus melakukan satu kejahatan setiap hari. Tanpa perkemanusiaan. Betul. Di jalan setan ada ilmu sihir. Mempelajarinya bisa mendapatkan api hati. Aku bisa membuat Song Lingyan tidak berdaya. Bagaimana? Kamu bisa tahu itu. Saat ini, Ouyang Yuntian bertekad menjadi penguasa langit. Kembalinya sang dewi kali ini jadi penghalang terbesar mereka. Setelah pesta ini berakhir, Ouyang Yuntian kemudian menemukanku karena hanya aku yang bisa mendekati gadis surgawi. Dia berjanji membantuku dapat nilai bagus. Dapatkan api jantung, ambil kembali semua yang menjadi milikku. Namun, tidak dapat membantu Anda. Ya. Tetap. Hanya Anda yang bisa membantu saya. Memupuk jalan roh jahat. Yang paling penting, hanya menjual jiwamu kepada iblis jahat. Hanya kamu yang bisa membantuku. Iblis berkata, orang berlatih sihir kejam ini. Ouyang Yuntian ini benar gila. Tuan, sejak keluarga Ouyang muncul, wilayah Tianyu, hampir setiap 3 hari ada yang mati mendadak. Ada yang jatuh dari gedung, ada yang tenggelam,
Bahkan ada yang tiba-tiba meninggal di jalan. Setelah penyelidikan polisi, tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Semua tampak begitu sempurna dan kebetulan. Akhirnya dianggap sebagai Kebetulan saja. Hari itu, Pulang dari pesta reuni, kami diserang Ouyang Yuntian di jalan. kami tidak bisa sihir, bukan tandingannya. Jika bukan karena Anda memberikan Jimit Pelendang. khawatir kita. akan sulit selamat. Tuan. Saat menyelidiki diam-diam bersama dua keluarga, kami menemukan jejak sihir di tubuh mereka. Setelah pemeriksaan berulang kali, baru kami tahu bahwa itu adalah ilmu membunuh jalan setan. Laulin di wilayah Tianyu paling tahu segalanya. Setelah bertanya padanya, kami akhirnya mengkonfirmasi bahwa pelakunya adalah Ouyang Yuntian. YK. Selama bertahun-tahun, dia berlaku semena-mena, Banyak melakukan kejahatan. Kita tidak berdaya. hanya bisa menahan diri dan mengalah. Melihat dia. Membunuh nyawa tak berdosa. Ayah. Kenapa sebelumnya tidak pernah bilang ini padaku? Kami bertiga hanya orang biasa. Benar-benar tidak berani melawan dia langsung. Selama 5 tahun ini, kami terus mencari Tuan. Tapi Tuan sudah memutuskan hubungan dengan Tianyu. Hanya Anda, Tuan, yang bisa menaklukkan Ouyang Yuntian. Mengembalikan kedamaian di Tianyu. Memohon Tuan kembali ke Tenyuan. Memohon Tuan kembali ke Tenyuan. 5 tahun tinggal di Jiangcheng. Pasangan Yao Mingyu. Tapi tak disangka, perubahan besar terjadi di Tenyuan. Aku sudah tahu. Kalian mulai perjalanan kembali ke Tenyuan. Selama ini, tidak bisa melewati lapisan terakhir jalan tanpa besok bawa Lin Cheng menemui kenalan lama. Urusan selesai. Aku akan kembali ke temui Ouyang Yuntian. Terima kasih, Tuan. Bagaimana kalau kita batalkan saja, Mingyu? Soalnya yang kamu sebut jalan roh jahat terdengar menakutkan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Menyesal pun sudah terlambat. Tidak akan ada masalah. Tuan Ouyang bilang hanya wanita yang benar-benar mencintaiku yang mau ambil darah untuk melindungiku. Aku bisa menjual jiwa kepada setan. Mempelajari jalan setan. Tuan Ouyang Kijem bagaimana kalau dia? Tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah, hanya mengambil sedikit darah saja, tenanglah. Saat aku masuk ke jalan setan, mengalahkan Song Lingyan, semua yang hilang akan kembali kepada kita. Kita berdua akan memiliki kekuasaan dan kekayaan tiada tara. Kita adalah dua orang paling bersinar sekarang. Baiklah. Mingyu. Kamu harus janji padaku. Mencintaiku seumur hidup. Orang yang paling kucintai adalah kamu. Wanita itu mudah tertipu. Nanti saat aku dapatkan api jantung Song Lingyan, jadi dewa abadi dengan kekayaan melimpah, wanita hanya mainan semata. Apapun jenisnya. Tidak ada yang tak bisa kudapatkan. Kenapa tirai ditutup di siang bolong begini? Ruangannya dingin sekali. Tuan Ouyang. Saya sudah. Menurut perintah Anda membawa orangnya, lihat. Beritakan tentang jalan jahat saya. Tuan Ouyang. Setan, setan. Aku memang tidak salah lihat. Kau jahat dan kejam, menggunakan perempuanmu sendiri. Tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum mengambil darah. Ayo kita mainkan sebuah permainan dulu. Permainan apa? Kamu bisa main catur? Tuan, sudah setengah hari. Siapa yang membuatmu menunggu begitu lama? Seorang kenalan lama yang sudah lama tidak bertemu. Permainan buntu ini benar-benar seperti yang dia katakan dulu.
begitu masuk ke permainan, bagaimanapun berjuang, pasti akan mati. Pada akhirnya aku salah. Hidup seperti permainan catur. Setelah memindahkan bidak, tapi bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Balikan papan catur ini. Mulai dari awal. Guru. Guru. Aku ingin masuk ke dunia, tak mau lagi jadi bidadari. Kamu kalah. Guru. Kata-kataku sangat menantang. Tapi guru, aku jatuh cinta pada seorang pria. Aku ingin menikah dengannya, tak mau belajar jalan. Juga tak mau jadi dewa. Urusan surga sudah diatur. Tanpa aku pun tidak akan ada pengaruh. Yanera. Tian Yu adalah tanggung jawabmu. Berlatih jalan tanpa perasaan adalah takdirmu. Bahkan jika semua itu bisa kamu lepaskan, maka cinta dan kasih sayang di dunia, nyata atau palsu. Apa kamu benar-benar mengerti apa itu cinta? Sepaham, makan bersama hari-hari. Bersama hingga tua. Itulah cinta. Guru, dia mencintaiku. Dia baik padaku, aku rela dia. Menyerahkan status sebagai dewi, bersama dia berbagi suka dan duka. Menghadapi hidup dan mati bersama. Tidak akan menyesal. Oh. Ambil Jima Giocchini. Ini akan menyegel identitas dewimu. Agar orang-orang dari surga tidak bisa menemukanmu. Terima kasih, guru. Mulai sekarang. Kitaputu Ubengan Guru Murid. Guru. Yaner. Saint di dunia, ignanya la illusie. Jika nanti kau menyesal, hancurkan jimat giok ini. Kau tetap menjadi dewi di langit. Ah, Yaner. Kau akhirnya tetap memecahkan giok itu. Guru. Anda dulu benar. Aku tidak tahu apa itu cinta. Kupikir satu janji. Bisa bertahan selamanya. Tuanku kamu. Guru. Anda tak mau mengakui aku. Aku tahu. Apakah Anda masih marah pada dulu itu salahku? Anda mengajariku jalan tak berperasaan, membiarkanku mendapatkan warisan Dewi Langit. Tapi aku malah keras kepala. Kecewakan niat baik. Demi bersama Yao Mingyu. Aku buang 5 tahun belajar. Aku. Sai. Sudahlah. Bangkitlah. Semua sudah berlalu. Yan Er, mungkin ini adalah ujian sebelum kamu menjadi dewa. Hai Yanar. Kamu buru-buru menemui aku. Ada apa? Ini adalah dewa. Yaner. Akhirnya kamu menguasai jalan tanpa emosi. Bagus sekali. Bagus. Selanjutnya, biarkan wanita ini berdarah selama 3 hari. Kamu minum ini setiap malam. Maka kamu bisa menguasai jalan roh jahat. Hebat. Hebat, akhirnya aku akan menjadi dewa. Jangan lupa Janji Yang Camus Buapadaku. Tubuh gadis surgawi adalah ramuan terbaik untuk berlatih jalan iblis. Jangan khawatir, begitu aku mendapatkan api jantung Song Lingyan, akan membawanya kepadamu. Saat mendapatkan api jantung itu, aku akan menjadi makhluk terkuat di dunia ini. Bahkan keluarga Ouyang bukanlah apa-apa. Jika manusia tidak peduli pada dirinya sendiri, dia akan dihukum. Segala sesuatu tentang Song Lingyan, semua itu milikku. Yao Mingyu menyakitiku.
namun secara tak terduga melepaskan cinta dan masuk jalur tak berperasaan. Separuh menjadi dewa, tapi aku selalu kurang satu langkah lagi. Datang menemui guru hari ini juga untuk meminta bimbingan tentang pertanyaan terakhir dari jalur tak berperasaan ini. Cinta. Sebenarnya apa ini? Hai, Yanar. Sebagai gurumu, takutnya tidak bisa membantumu. Dulu, sebelum leluhurmu menjadi dewa, Diamant Beritau Generasi Penerus. hanya dengan perasaan bisa memahami jalan tanpa perasaan. Sebagai gurumu, aku sudah mencoba seumur hidup, tetap tidak bisa menyadari maknanya. Perasaanlah yang membuktikan jalan tak berperasaan. Aneh. Lapisan terakhir jalan tak berperasaan. Ternyata adalah perasaan. Yaner. Ini surat yang ditinggalkan oleh leluhurmu sebelum menjadi dewa. Awalnya saya pikir, memberikannya setelah memahami jalan tak berperasaan. Tapi kamu masuk ke dunia fana. Dia meninggalkannya padaku, sekarang. Aku serahkan ini padamu, semoga bermanfaat. Terima kasih, Master. Yaner. Pergila. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Usia guru sudah hampir 70 tahun kali ini. Mungkin ini adalah terakhir kita bertemu. Master, Anda bicara apa sih? Anda sehat, masih banyak waktu. Yanera. Dulu kamu mendapatkan warisan Dewi. Sekarang. Mencapai dewa. Anya. Setengah langkah lagi. Nantia. Ratusan tahun waktu untukmu. Anya. Sekjap saja. Tapi aku akhirnya harus menutup mata. Baiklah. Sebagai gurumu, punya murid sepertimu, aku merasa Bangga. Bec. Putuskan ikatan cinta ini. Apakah bahkan merasa sedih? Juga tidak bisa merasakannya? Oke. Jangan berisik. Minggir. Kamu benar-benar bajingan. Harus mengejar jalan setan jahat. Bermain catur di wajahku dengan Ouyang Yuntian. Yiran. Aku melakukan ini demi masa depan kita. Kalau tidak, aku punya setengah bulan untuk hidup. Aku masih ingin punya bayi yang milik kita berdua. Dokter bilang wajahku rusak. Gimana aku bisa keluar ketemu orang? Kamu orang terpenting dan paling aku cintai. Kamu sudah banyak bantu aku. Apapun keadaanmu, aku tetap cinta sama kamu. Tapi, Tenang aja. Nanti setelah aku pelajari ilmu dewa, jangan bicara soal pulihin bekas luka di wajahmu. Malahan kalau cari cara biar panjang umur juga bisa. Nanti kita berdua. Di dunia ini hidup lama, bebas senang, dengan pakaian dan makanan mewah, bukankah itu bagus? Song Lingyan. Bahkan tidak mau bertemu denganmu. Bagaimana bisa mendapat? Hatinya yang berapi-api? Bidadari juga manusia. Juga punya perasaan. Dulu dia sangat mencintaiku. Aku tidak percaya dia tidak akan tersentuh. Mingyu, kamu harus berjanji padaku. Kamu dengan dia. Hanya bisa acting, jangan bawa perasaan. Aku sudah bilang berkali-kali. Orang yang paling kucintai itu kamu. Sungguh merepotkan, kalau bukan karena si Yiran masih berguna, aku ingin dia lenyap dari dunia ini. Aku petik daun teratai dari danau buat teh. Istirahatlah sebentar. Ya. Mungkin sudah lama tidak ingat aku lagi.
Di surat leluhur, hanya ada beberapa kata. Dia bilang, level terakhir Wu Qingdao adalah cinta. Tinggalkan cinta kecil pria wanita baru menjadi cinta besar dunia. Tapi aku sudah memutuskan perasaan. Bagaimana bisa memiliki cinta? Mungkin. Karena Yao Mingyu tidak peduli. Kau hanya mencintainya sepihak. Ada cinta di antara kalian berdua, tapi tidak ada perasaan. Terpikir. Saat pertama kali bertemu, dia hanya tertarik pada penampilan saya. Saya bodoh. Berpikir semua ini takdir dari Tuhan. Ternyata hanya hubungan buruk. Andai orang pertama saya temui, bukan dia untungnya. Mungkin saja, kamu tak akan pernah tahu. Hari itu, orang pertama bertemu denganmu. Sebenarnya adalah aku. Sebelum ditemukan oleh keluarga Gu. Aku hanya orang gelandangan di jalan. Tidur di tempat terbuka. Pria dewasa kok bisa jadi begini. Pegang ini. Bawa ini ke langit. Bisa buat kamu dapat makan. Juga bisa buat kamu punya tempat tinggal. Hari itu aku pikir aku akan mati. Tapi dia yang menyelamatkanku. Aku pergi ke langit cari jalan keluar. Tapi tak sengaja menemukan orang tua kandungku di langit. Balik ke keluargaku, 5 tahun ini. Aku ingin menemukannya. Tidak menyangka dia adalah putri surga. Goddess mencintai semua orang. Dia hanya merasa kasihan padaku. Bisa berada di sisinya. Sudah merupakan berkah dari surga. Lin Cheng. Aku di sini. Kamu persiapkan semua. Besok kita kembali ke surga. Keluarga Ouyang menyakiti nyawa tak bersalah. Sudah waktunya buat mereka membayar. Dan Zhou Mingyu. Tidak perlu pedulikan dia lagi. Hubungan kami sudah berakhir. Sekarang dia hanya memiliki belasan hari hidup. Itu balasannya. Mohon ampun, Dewi, kami terpaksa melakukannya. Ouyang bien sûr menyewa kami. Kami bekerja untuk uang, ampuni kami. Demi keuntungan bergabung dengan sekte jahat membahayakan nyawa orang. Ikut-ikutan, buku baca dari kecil. Masuk ke perut anjing atau apa? Sakit sekali. Bidadari, Kami tahu salah kami. Lin Cheng. Bawa mereka ke kantor polisi. Ya. Sebaiknya kalian jujur tentang apa yang kalian lakukan. Jujur lebih baik. Jika aku menemukan yang kau sembunyikan, dengan kemampuanku, kemanapun kau pergi, kau tetap tak akan lepas. Ouyang Yuntian, di saat seperti ini masih mau sembunyi? Keluar. Tuan. Mencari di seluruh rumah Ouyang, tidak menemukan dia. Barang berharga di kamar juga hilang. Sepertinya dia tahu kamu akan datang dan sudah kabur. Benar-benar licik. Aku kirim orang untuk menyelidikinya. Begitu dengar kabar darinya, segera kasih tahu. Tak perlu. Menguasai jalan roh jahat, ilmu melindunginya. Orang biasa tak bisa menemukannya. Harus cari cara lain. Jalan roh jahat. Berhasil. Hebat, Mingyu. Sekarang kamu bisa lawan Song Lingyan. Mingyu, kenapa tatap aku begitu? Tiga hari penanggalan darah berlalu, jalan roh jahat terbentuk. Tidak ada gunanya tetap di sini. Latihan jalan setan ini, semakin sedikit orang tahu. Semakin sedikit risikonya. Yao Mingyu, membunuh itu melanggar hukum. Aku tidak membunuh. Ini kematian yang tidak terduga. Zhou Mingyu. Kamu menipu. Xia Yiran. Kalau kamu sangat mencintaiku, pasti juga rela mati demi aku. Jadi mau tidak mau, kamu harus berkorban sedikit untukku. Aku akan mengingatmu seumur hidup.
Camus me ment béni Yang Bek, un tuk jalan iblis. Aku tidak salah menilai. Kamu datang. Kepala keluarga Ouyang. Dalam hal kejam, aku tidak sebanding denganmu. Wanita ini begitu mencintaimu, namun kamu masih tega melakukannya. Wanita itu seperti pakaian, banyak sekali. Kalau yang lama sudah bosan dipakai, tinggal ganti yang baru. Menyimpan yang lama hanya akan mengotori diri sendiri. Kalo Bejitu Rankana kita. Bisa dimulai. Tenang saja. Rencananya sangat rapi. Song Lingyan pasti akan mati dalam pelukan lembutku. Bek. Setelah berhasil, tiup peluit, aku akan menemui kamu. Kamu harus. Semangat ya. Aku menunggu kabar baik darimu. Apa? Xia Yiran sudah meninggal. Ada kabar dari Jiang Cheng, jatuh dari gedung secara tidak sengaja. Tapi kebetulannya adalah 1 minggu sebelumnya, dia menikah dengan Yao Mingyu, dan Yao Mingyu beli. asuransi kecelakaan yang sangat mahal. Kematian dia. Mungkin bukan kecelakaan. Awalnya, aku pikir Yao Mingyu punya perasaan padanya. Ternyata, dia hanya memanfaatkan seperti alat. Tuan, orang kita sudah menyebarkan kabar ke Ouyang Yuntian. Menurut kabar dari Laolin, orang kita menemukan Ouyang Yuntian muncul di Jiangcheng. Jiang Cheng. Selain itu, kami menemukan dia dan Zhou Mingyu sering berkomunikasi. Kami juga menemukan jejak ilmu hitam pada tubuh mayat istri baru Yao Mingyu. Kelihatannya kematian Xia Yi ada hubungan Ouyang Yuntian. Tidak disangka. Yao Mingyu tega melakukan ini. Bahkan bisa berkumpul dengan Ouyang Yuntian. Ling Yan. Aku benar-benar merindukanmu. Bisakah beri kesempatan lagi menemui aku sekali? Bajingan ini, apa sih maunya dia? Tuan, minggu ini telah berhubungan dengan Ouyang Yuntian dan sekarang datang untuk berdamai dengan Anda. Kurasa ini demi api hati Anda sebelumnya. Saat Laolin menyelidiki, kami menemukan bahwa selama bertahun-tahun Ouyang Yuntian selalu meneliti sebuah sihir. Dan sihir ini bisa merebut api hati Anda. Syarat terpenting adalah harus saat Anda bergerak hati, baru bisa digunakan. Mereka berdua bersatu. Yao Mingyu mencari cara untuk mendapatkan kembali hati sang tuan. Selama tuan jatuh cinta, itu pasti mati. Benar-benar rencana-lisik. Sangat disayangkan. Mereka salah perhitungan. Aku sudah jauh dari cinta, tanpa perasaan, jadi tak mungkin tergerak. Mereka berani berencana melawanku. Aku akan gunakan rencana mereka, memancing Ouyang Yuntian. Menangkap mereka semua. Lingyan. Aku tahu kamu akan kembali. Kamu masih memikirkanku, kan? Lihatlah. Aku membelikanmu bunga mawar. Saat pacaran dulu, kamu bilang kamu suka bunga ini. Lingyan. Percayalah padaku. Aku pasti akan baik padamu. Setelah kita tinggal bersama, tiap bulan aku belikan kamu mawar putih kesukaanmu, oke? Yang aku suka mawar putih. Bunga putih, apa bedanya? Kemarin teman punya acara duka, aku ambilkan satu. Jangan drama, sayang. Bulan lalu lupa beli. Bulan sebelumnya beli mawar merah yang paling benci. Bulan ini kasih krisan, bunga untuk orang mati. Yao Mingyu. Kamu masih peduli padaku? Aku capek, aku capek. Ternyata bukan dia lupa. Tapi memang aku. Tak punya nilai untuk dimanfaatkan dia. Lingyan. Sebelumnya itu salahku, aku sadar kok. Bisa tidak kamu maafkan aku? Kamu bilang aku juga tidak punya banyak waktu lagi. Bisa tidak? Menemaniku melalui sisa hidupku? Baiklah. Ternyata. Masih mudah ditipu seperti dulu. Baik. Terima kasih, Lingyan. Siapkan kejutan buatmu. Aku ajak kamu melihat. Aku tidak percaya. Nanti pas lihat, kamu tidak tergugah.
Ling Yan, apakah kamu masih ingat saat kita bersama, lukisan yang kubuat untukmu, hari-hari ini? Aku ingat saat pertama kali kita bertemu, aku menggambarmu. Lalu aku buat beberapa lagi, jika ada kesempatan bertemu lagi, akan kuberikan langsung padamu. Ada. Buka dan lihatlah. Ini hari kita kenalan. Kau ternyata bisa menggambar juga, dan gambarnya sangat mirip. Karena penampilanmu saat itu sudah tertanam dalam di hatiku. Jadi aku menggambar dengan mudah. Belum pernah ada yang menggambar untukku. Tapi tak kusangka, orang ini benar-benar menggemaskan. Ini adalah satu seri lengkap lukisan yang saya beli mahal dulu. Wanita di lukisan ini memang sangat mirip dengannya. Bahkan Tuhan pun membantuku. Lukisan ini dibuat oleh Lin Cheng. Kenapa dia bisa pakaian saat pertama kali bertemu Yao Ming? Ternyata, dia tertarik. Ini saatnya. Song Lingyan. Segalanya milikmu adalah milikku. Kau jalani jalan setan. Ternyata kau ada hubungannya dengan Ouyang Bagaimana kamu tahu? Yao Mingyu. Kamu pikir aku masih Song Lingyan yang bisa kamu manfaatkan? Kamu mengira rencanamu aku tidak akan tahu? Tidak mungkin. Tadi jelas kamu sudah tertarik, aku tidak mungkin gagal. Ini semua berkat kamu. Harusnya berterima kasih padamu. Sejak kamu menyakitiku, aku menghancurkan segalanya. Tanpa diduga aku memahami jalan tanpa. Sekarang setengah diriku jadi pikir bisa melukaiku. Mimpi. Juragan. Bukankah lukisan-lukisan ini ada di galeri? Bagaimana bisa ada di sini? Aku sarankan kau sebaiknya jujur. Di mana Ouyang Yuntian? Aku tidak tahu. Tidak mau bicara? Aku punya banyak cara untuk membuatmu menderita. Mau bicara atau tidak? Aku bilang. Aku benar-benar tidak tahu dia di mana. Tapi. Tapi dia memberiku peluit. Dia bilang Suruh aku tiup peluit, dia akan datang menemui aku. Tuan. Ouyang Yuntian berlatih jalur iblis, cepat. Jika kita serang, bisa dia kabur. Kita gunakan rencana ini. Memancing ular keluar dari lubang. Sekarang tiupkan peluit. Pancing dia ke sini. Berpura-pura kalau kamu sudah merencanakan ini. Aku. Kusaranin jangan coba, kalau nggak kubunuh kamu. Sama saja seperti menginjak semut. Baiklah Lingyan. Putri Langit. Putri Langit. Saya pasti akan bekerja sama sepenuh. Lalu tunggu apa lagi? Mau saya ajari cara meniup peluit? Aku tidak salah menilai kamu. Bagaimana? Sudah dapatkan hati api? Sudah dapat. Rencanaku sempurna, tidak akan ada kesalahan. Bidadari. Tubuh yang bagus. Saya akan membawamu pulang. Nikmati dengan baik-baik. Song Lingyan. Jadi kamu baik-baik saja. Kamu curang. Berurusan dengan pengkhianat seperti Anda membutuhkan usaha. 5 tahun ini, Anda melukai banyak kehidupan tak berdosa untuk mengolah jalan roh jahat. Melakukan banyak kejahatan. berbicara mewakili jiwa-jiwa yang dirugikan, yang meninggal tidak, aku akan mengirimmu ke neraka.
Bukankah mereka yang mencapai hal-hal hebat semuanya adalah pembunuh yang meninggalkan sungai darah? Aku bunuh mereka demi tujuan besarku. Mereka seharusnya merasa terhormat. Apa aku salah? Kamu egois membunuh nyawa tak bersalah. Kamu pantas mati. Song Lingyan. Kau sok suci. Kalau bukan karena hubungan pribadimu, kau tinggalkan orang-orang Tianyu. Mana mungkin aku punya kesempatan membunuh mereka dengan mudah? Tahukah Anda? Ketika mereka sedang sekarat, mereka semua masih berharap Anda bisa pergi dan menyelamatkan mereka. Itu kamu. Camus Mambu Numérica. Brengsek. Biarkan dia berlari. Hemilek. Dia sengaja memprovokasimu untuk kabur. Warga Tianyu tidak akan menyalahkanmu. Jika kamu membunuh iblis, tidak ada yang kehilangan nyawa akibat sihir jahatnya. Tapi, dia tidak salah. 5 tahun ini, memang aku egois menghindari tanggung jawab Dewi. Yang menyebabkan banyak nyawa tak bersalah sia-sia. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Ini bukan salahmu. Bagaimana dia akan diatasi? Dia meniti jalan roh jahat, hidup lebih cepat. Sekarang hanya tersisa setengah hari waktu. Setengah hari. Lingyan, bidadari, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Aku tahu kamu pasti punya cara, bidadari. Semua akibat perbuatanmu sendiri. Kamu pantas mendapat. Tidak mungkin. Tidak mungkin mati. Tidak mungkin mati. Aku tidak mungkin mati. Tuan. Ada masalah di Tianyu. Tiba-tiba semua orang di Tianyu lenyap. Ini ulah Ouyang Yuntian. Sekarang harus bagaimana? Tunggu. Tunggu. Karena dia sudah merencanakan ini. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Pasti dia menunggu aku ngomongin syarat dulu. Memang layak jadi Dewi. Aku tahu aku tak bisa menang, jadi aku pakai sedikit trik. Ouyang Yuntian brengsek kamu. Bicara saja, mau apa? Aku suka bicara dengan orang pintar, jadi gampang. Aku mau kamu memusnahkan api hatimu sendiri, jadi obat bagi aku. Aku akan lepaskan mereka. Jangan. Tuan. Menghancurkan hatimu, ribuan tahun latihan akan sia-sia dalam sehari. Aku beri 3 detik untuk berpikir. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak setuju, kita bisa sama-sama rugi. Aku punya jutaan rakyat di Tianyu bersamaku. Aku juga tidak rugi. Ça tue. Aku setuju. Tuan. Dia membohongimu, jangan percaya padanya. Lin Cheng. Aku adalah Dewi dari Tianyu. 5 tahun lalu, aku mengecewakan mereka. Kali ini, sedikit harapan. Aku tak bisa membiarkan mereka menuju kematian. Jika kamu berani membohongiku, aku takkan memaafkanmu meski jadi arwah. Tuanku. Ouyang Yuntian, aku sudah memadamkan api di. Biarkan mereka pergi. Aku ikut Menurutmu, apakah kamu masih punya hak untuk bernegosiasi denganku? Rakyat Tianyu. Adalah bahan terbaik untuk iblis. C'est 40. Kamu sebagai Ding. Mereka sebagai bahan di dalam Ding, hari ini gunakan nyawa kalian. Bantu aku menguasai dunia. Ouyang Yuntian, dasar kamu yang munafik. Lin Cheng. Bukannya kamu peduli pada mereka, aku akan tunjukkan padamu bagaimana mereka disiksa sampai mati di depan matamu. Apa Dewi Surga omong kosong? Hanya orang yang punya kelemahan. Tak berguna saja.
Tidak, tidak, tidak. Mereka bukan kelemahan. Mereka adalah kekuatan saya. Kekuatan saya menjadi bidadari. Apa-apa ini? Harapan di hati mereka. Ini adalah kebaikan mereka. Di dunia ini awalnya tidak ada dewa. Karena kebaikan mereka, terciptalah dewa. Ouyang Yuntian meremehkan kekuatan umat manusia. Satu orang tidak dapat menguasai dunia. Menghilangkan nyawa banyak orang. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku tidak terima. Camus Bejitu Kejam. Yuk ikut aku ke neraka. Lin Cheng. Lin Cheng. Kamu bodoh ya? Bagaimana berani menghentikan sihir jalur setan? Aku tidak mau kamu terluka. Triknya tak melukaiku. Sebaliknya kamu. Sepertinya sekarang. Lin Cheng, bertahanlah. Aku ambil untuk beri kau hidup. Janggon. Kau harus jadi dewa. Tak boleh tanpa api hati. Peduli nyawa tidak. Nyawaku ini. Memang kau yang selamatkan. Sekarang aku hanya mengembalikannya ke Tuhan, Tuan. Orang pertama yang kau lihat. Bukan Zhou Mingyu. Tapi aku. Kamu masih ingat masa itu? Itu kamu. Kamu menyelamatkan aku. Memberiku waktu 5 tahun lagi. Aku sudah sangat puas. Kamu adalah malaikat penjaga. Kamu punya tanggung jawab yang lebih penting, semua orang di sini. Mereka butuh kamu untuk melindungi. Aku tidak bisa membiarkanmu menghabiskan kekuatanmu. Lin Cheng, kamu. Kamu adalah Dewi. Tidak durkan tidak terjebak dalam cinta. Janji padaku. Kamu harus menjadi dewa. Hanya dengan menjadi dewa aku bisa mati dengan tenang. Di dunia ini, pertemuan yang ditentukan, kesalahan yang tak terduga, sulit untuk mengetahui dunia. Sejak pertama bertemu denganmu, takdir di antara kita sudah ditentukan sejak lama. Lin Cheng, tenang saja. Aku janji pada aku akan menggunakan segalanya, melindungi rakyat, damai dan bahagia. Jika melanggar, dikutuk oleh langit dan bumi. Jiwa hancur berantakan. Fase terakhir dari jalan tanpa perasaan adalah perasaan. Bukan cinta antar pasangan. Kasih terhadap makhluk. Dewi mencintai seluruh umat manusia. Menjadi dewa berarti harus mengorbankan segalanya. Membuat rakyat bahagia. Kota Lin. Terima kasih. Kamu yang memberitahuku. Cinta adalah pengorbanan dan pemenuhan. Mulai sekarang, kamu ikutlah di sampingku. Tuan. 200 tahun sejak Anda pergi ke dunia manusia. Sudah waktunya, lihat-lihat dunia manusia lagi.